Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah ngeklik channel Vilas Chess. Kali ini aku akan sharing tentang cara membongkar pertahanan dalam permainan catur. Oke, kita langsung aja. Kita lihat di sini teman-teman, kita akan menyerang raja di F5. Tetapi di sini ada pertahanan dari hitam yaitu gajah di D4 dengan memegang pion di E5 dan juga C5. Jadi gimana sih cara membongkarnya? Jadi posisinya kita lihat gajah di D4 ini sebagai pertahanan. Jadi langkahnya yaitu kita benteng kali D4 karena kita ingin menyerang di petak E5 ini. Kemudian hitam melakukan langkah E kali D4. Ya, putih ada serangan di petak E5. Benteng E5. Lalu langkah paksaan dari hitam satu-satunya melangkah yaitu raja kali G4. Kemudian ancaman putih melakukan serangan di pion H3. Jadi di sini checkmate. Jadi itu tentang bagaimana kita melakukan pembongkaran dalam pertahanan catur. Contoh berikutnya. Kita lihat teman-teman di sini putih yang melangkah ingin melakukan terlebih dahulu serangan di raja G8. Jadi langkahnya yaitu menteri ke G5, ancamannya di petak G7. Dan hitam berusaha untuk mempertahankan supaya tidak ada serangan di petak G7 dengan cara pion ke G6. Kemudian dilanjut lagi serangan putih ke petak E7, kuda ke E7. Nah, di sini ada dua langkah hitam untuk melakukan pembelaan yaitu raja H8 atau raja ke G7. Kita lihat kalau raja ke H8. Nah, di sini raja H8 ini kita kan menyerang di petak diagonal F6 ini, tetapi ada kuda di D7. Berarti penghalangnya ini yaitu kuda di D7. Kita akan mengambil pertahanan dari hitam kuda D7 dengan cara benteng kali D7. Kalau dia gajah kali D7, kita tinggal menteri F6 dan checkmate. Kita balik lagi kalau rajanya ke G7. Kita masih sama tujuannya di petak F6, berarti kita harus menyingkirkan dulu kuda yang berada di D7. Kalau dia gajah kali D7, kita baru menteri F6, raja H6, dan di sini teman-teman kita lihat posisi raja hitam sudah tidak bisa melakukan keluar dari serangan putih. Tinggal kita tambahkan lagi serangan dari benteng ke F5. Ancamannya apa? Ancamannya benteng ke H5 karena ini tidak bisa dipukul, open. Kalau misalkan dia pukul, kita tinggal kuda kali F5 karena ini juga open, G kali F5 pun nggak bisa. Kemudian kalau misalkan hitam berusaha untuk menyerang raja G1, menteri A7, kita cari langkah rajanya yang tidak bisa lagi disekak oleh hitam dengan cara bisa raja ke F1. Tetap ancamannya benteng H5. Kalau dia pukul seperti tadi, tinggal kuda kali F5. Oke, contoh berikutnya. Ya, posisi seperti ini. Kita melihat adanya serangan di jalur sayap raja ini. Tetapi di sini pertahanannya dari hitam yaitu pion di G6 dengan didukung oleh pion H7 dan F7. Kita akan membongkar pertahanan dari hitam ini teman-teman dengan cara gajah kali G6. Kalau dia F kali G6, kita dobrak lagi dengan benteng kali G6. Kemudian dia pukul H kali G6, menteri kali G6. Lihat jalur baris G sama H sudah dibatasi oleh putih. Raja ke H8 ini sudah dibatasi oleh putih. Tinggal kita tambahkan lagi untuk serangan berikutnya, yaitu benteng ke G1. Kenapa? Karena tujuannya untuk menteri ke H6 supaya rajanya tidak bisa ke G8. Nah, di sini hitam berusaha untuk
mempertahankan supaya tidak bisa melakukan serangan H6, dia mencoba menteri ke E7. Karena kalau dicek, dia bisa tutup menteri H7. Tetapi kita lihat ketika menteri ke H6, menteri ke H7, lalu di sini ada serangan berikutnya gajah kali F6, wajib benteng kali F6. Kalau misalkan ini ditutup ya kita tinggal, nggak mungkin, ini kan open. Jadi langkah wajibnya benteng kali F6, lalu menteri kali F6, dan masih sama dengan serangan diagonal, dan juga jalur ini udah dikuasai benteng. Ketika dia menteri G7 tinggal kita pukul aja, checkmate. Jadi menteri E7 juga nggak membantu untuk pertahanan di raja H8. Oke, contoh berikutnya. Ya, posisi seperti ini kita lihat ada serangan di jalur raja. Kita akan membongkar pertahanan raja. Jadi di sini ada ancaman di petak H6 dengan cara diagonal gajah di C1, yaitu gajah kali H6. Kemudian hitam melakukan langkah G kali H6. Kalau misalkan dia langkah pion G6, kita bisa memberikan serangan dengan cara bisa pukul, makan. Kemudian ini ada ancaman lagi nih di benteng E6, atau ada ancaman lagi di serangan oleh benteng F8. Oke, kita lihat ya. Kita mundur dulu. Kalau posisinya G6, atau ada ancaman di petak F3 sini. Untuk apa? Nanti bisa melakukan serangan di jalur gajah F6. Oke, sekarang kalau pukul G kali H6, kita menteri kali H6, lalu raja G8, dan serangannya lagi di petak H7 dengan cara gajah ke C2. Ancamannya petak H7. Kemudian hitam melakukan pembelaan di benteng E8, putih gajah H7, hitam raja H8, kuda kali F7, gajah kali F7, gajah G6, raja G8, menteri H7, raja F8, kemudian checkmate di F7. Oke, contoh berikutnya. Ya, kita lihat teman-teman. Di sini sudah jelas adanya menteri ingin mengancam di sayap raja. Jadi kita akan melakukan pertahanan ataupun membongkar pertahanan putih dengan cara kuda kali G2. Kalau dia raja kali G2, kita buang lagi benteng kali F2, dia makan. Menteri kali H2, dia raja E3. Kita tambahkan lagi serangannya di benteng E8. Lalu dia langkah raja D2, melarikan supaya tidak ada serangan, tetapi di sini ada langkah menteri ke H6. Lalu raja ke C3, satu-satunya jalan. Dan kita akan lihat tambahin lagi serangannya di B4. Dia raja ke D4, dan di sini checkmate di petak E3. Jadi ini teman-teman cara membongkar pertahanan dari lawan. Semoga bermanfaat.